di Gion ujung tahun 2020 dan lapangan saya dinilai dalam tentang tahun 2020 dan kelompok baiknya tukang 2021 di ujung di tahun ikut menuju di tempat minum perjalanan dan terus Uhud langsung menawar kubu atau sekau di perjalanan atau mahasiswa Holota tutuhan pandega pasai nuai nomor mahitan pasal dia memuji doa bersama Tuhan baik masa itu 2 tahun dengan nonton hati di batas diberi pasah tentang Tuhan saya Tuhan nama kita
Nama Petro atau Mandaladia
Budana subui patokan pesta Natal, alendang bui torok marmu. Alam ini ikut saya marbobo hita muai pertanian mate. Anggir mati musal tu paru ini. Malum salut akadongan mahuna virus corona. Asal tu terbaik semua kita tu paru bulan dan nenek. Lumuriba kita lahu nomor kita baru 2020 saja naik ron. Jala sakat nabi tu sakat ketua itu nasi potong di patoto tuatai di kita atau hatanaima saya hapus tabur potong asa perbuatan di hatanai kita madalani ayah timur dan nilai di kita dan masa saja. Dari orang baca tanah Jehovah lah mengubihamu. Jalan dana apa pinggona seorang ini. Borat mahita di bagasan Osmeroa. Mari kita siap buku di nomor 425 ayat 2. Thank you.
Mari kita sebut nomor 430 saja ayat saja doa. Buah-buah kita masuk sada Januari di patut korea kadon permingguan masuk pukul siang wib olah sadari berita kami iman buah-buah kita. Kita sebutkan kalimat di halaman 9. Halaman 17, maaf, di halaman 17. Beri atau berikan 7 tahun maka berjumlah tahun 2020. Kalau di rumah, anak kita mungkin nanti bisa kami agak lewatkan karena kita sudah bisa memiliki masing-masing. Mari kita ikuti mendahuluan. Segala puji dan hormat kita sampaikan kepada Yesus Kristus, Raja Gereja, karena kasih setianya selalu menyertai kita sehingga kita masih dapat mengakhiri tahun 2020 ini. Sesuai dengan program pusat HKBP di tahun 2020 ini yang membuat kegiatan pelayanannya dengan tahun seni, kita memang tidak dapat melaksanakannya dengan normal karena situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, secara khusus di Indonesia tempat kita berada.
Semoga dengan pertolongan dan kasih-Nya di tahun 2021 ini, HKBP yang membuat program pelayanannya tahun pemberdayaan, kita dapat mengisi kegiatan itu dengan baik. Tahun pemberdayaan 2021 ini memiliki tema "Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah." Dan subtema di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Gereja kita berharap agar setiap anggota jemaat semakin bertumbuh dalam iman dan penuh sukacita untuk ambil bagian dalam rangka bersaksi di tengah-tengah kehidupan bergereja dan juga bersaksi melalui profesi masing-masing jemaat, sekalipun situasi COVID ini masih ada di sekitar kita. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, kita harus selalu dipagari oleh firman Tuhan, sehingga kita selalu terdorong dalam melakukan pelayanan sekalipun di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Artinya kita berharap bahwa sesusah dan sesulit apapun situasi yang diperhadapkan zaman ini kepada gereja, kita tetap dengan penuh sukacita melakukannya. Oleh karena itu, kiranya kita semua selalu bertekun berdoa memohon pengasihannya, sehingga kita dimampukan untuk melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja dan lingkungan kita. Selanjutnya, mari kita memberikan hati kita untuk mendengarkan gereja dalam 1 tahun pelayanan. Pelayanan ibadah minggu. Ibadah minggu dilaksanakan dengan baik, namun sejak pandemi COVID-19 ada perubahan baik dari waktu ibadah minggu dan jumlah kehadiran di gedung gereja. Pada tanggal 22 Maret 2020, gedung gereja ditutup untuk menyesuaikan himbauan pemerintah tentang menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 hingga minggu tanggal 5 Juli 2020. Maka selanjutnya jemaat beribadah di rumah dilayani dengan ibadah secara virtual online sejak tanggal 29 Maret 2020, dan ibadah sekolah minggu dimulai secara virtual online sejak tanggal 21 Juni 2020. Semua pelayanan virtual online menggunakan akun YouTube HKBP Resort Cibubur. Sebaliknya, pelayanan ibadah yang kita lakukan di gereja di masa normal ada di sana kita tuliskan buat Bataida. Alain di situasi pandemi dari Sonora itu kota yang terakhir, jadwal ibadah normal, yang normal. Pertama, ibadah sekolah minggu masuk jam 7 online. Rata-rata yang mengikuti yang meningkat 436. Ibadah masa Batak masuk pukul 7 itu di gereja, rata-rata kehadiran 80 orang. Ibadah masa Batak masuk pukul 9 di gereja, rata-rata kehadiran 95 orang. Ibadah masa Batak dan 9 yaitu online yang mengikuti 967. Ibadah pada bahasa Indonesia jam 17 sore di gereja, rata-rata 190 orang. Kebaktian week sesuai program kegiatan 2020 bukan pertengahan week dilaksanakan pada Selasa 3 Maret 2020 masuk 19.30. Dalam selanjutnya pertengahan week 1, 2, 5, 6, 7, 8 dilaksanakan pada hari Selasa setiap minggunya, dan 3, 4, 9, 10, 11, dan 12 diadakan pada hari Rabu setiap minggunya yang diatur oleh sebuah secara bergantian. Namun sejak pandemi maka pertengahan week dilaksanakan secara virtual atau online sejak tanggal Selasa 28 April 2020 di YouTube HKBP Resort Cibubur, dan pertengahan week diakhiri tanggal 11 September 2020 di rumah masing-masing secara online. 3. Sakramen baptisan kudus 31 di bawah. Adapun anak-anak yang menerima baptisan kudus tahun ini adalah pertama, minggu tanggal 9 Februari 2022 laki-laki 3 perempuan, minggu tanggal 16 Februari 2020 1 perempuan, minggu tanggal 28 Juni 2021 seorang laki-laki
13 Desember 2020, 11 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Gereja juga memberikan surat pengantar untuk orang tua yang membawa anak itu dikapis di Punakosogi, dan selanjutnya orang tua memberitahu mendaftarkan bahwa anaknya sudah dikapis. Sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan antara Jumat dan Natal. Demikian juga pada saat anak-anak sini bersama dengan orang tua. Perjamuan kudus untuk orang sakit juga kita layani baik di rumah sakit maupun di rumah. Yang mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 10 April 2020 untuk tahun ini tidak ada, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh jemaat beribadah di rumah masing-masing. Anggota jemaat yang mengikuti perjamuan kudus 16 Agustus 2020 pada saat anak kita lepas ini, pendeta 3 orang, sintuan 7 orang, kaum bapak 30 orang, kaum ibu 39 orang, pemuda 21 orang, pemudi 22 orang. Jumlah yang mengikuti perjamuan kudus 115 orang. Yang mengikuti perjamuan kudus 25 Desember 2020 pendeta 3 orang, sintuan 50 orang, kaum bapak 169 orang, kaum ibu 234 orang, pemuda 88 orang, pemudi 143 orang, sehingga jumlah yang mengikuti perjamuan kudus 25 Desember 687 orang. Dan gereja juga melayani perjamuan kudus ke rumah jemaat yang menyukai. 3 tahun Natal gereja. Gereja melaksanakan Natal sebagai gereja. Tanggal 6 Desember 2020 Natal sekolah minggu nomor 1 dan 2 berdua. 12 Desember 2020 Natal Praramanya jam 4. Tanggal 19 Desember 2020 Natal Remaja Langsung jam 5 sore. Tanggal 23 Desember 2020 Natal Ahmad dan Dina jam 5 sore. Tanggal 24 Desember 2020 jam 3 sore bahasa Batak, jam 5 sore bahasa Indonesia, jam 7 sore bahasa Batak, jam 7 sore online dalam bahasa Batak. 25 Desember 2020 jam 7 bahasa Batak dan jam 5 Maria, jam 10 bahasa Batak dan 5 Maria, jam 2 bahasa Batak dan 5 Maria, jam 17 atau jam 5 bahasa Indonesia dan 5 Maria. Tanggal 26 Desember 2020 pukul 6 sore kita berserta kedua bahasa Batak. 4. Tahun baru. Gereja mengadakan acara tahun baru sebagai berikut. Untuk besok atau tengah malam 1 Januari 2020 acara tahun baru keluarga pukul 00 di rumah jemaat masing-masing. Acaranya sudah disediakan. Besok tanggal 1 Januari 2020 Pak Minggu tahun baru pukul 10. Pukul 9 kalau tidak salah bahasa Batak. Tanggal 31 Desember 2020 kebaktian akhir tahun jam 5 bahasa Indonesia nanti setelah ibadah ini, jam 3 saat ini, dan nanti jam 19 bahasa Batak. 5 Romawi sermon dan pelatihan kor. Sermon yang dilaksanakan setiap minggunya adalah sermon pengenalan, sermon rukun sekolah minggu, sermon lansia, sermon seksi perempuan, dan pertemuan seksi Sunday. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan tersebut dihentikan sejak normal atau normal baru bulan Maret 2020 sesuai dengan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak. Meskipun demikian, ada beberapa pertemuan tetap dilakukan baik secara virtual atau Zoom maupun tatap muka, namun menjaga jarak seperti sermon perlalu, lansia, tina, remaja, dan lain-lain. Kegiatan untuk pelakon di gereja kita sebelum new normal adalah sebagai berikut. Ada tertulis waktunya, tetapi untuk kedepannya kita masih menyesuaikan pada situasi dan kondisi. 6 Romawi, priorisasi perhelatan pertahanan. Sesuai dengan tahun ini adalah tahun priorisasi di HKBP, maka gereja kita HKBP Cibubur dan Cibubur telah melaksanakan priorisasi ke pengurusan. Adapun yang terpilih
Dewan Kolonia, Situasi Saudara Komisi lain, Dewan Kolonia, Situasi Dia Kolonia Bola, Dewan Kolonia, Situasi Dimani, Badan Kami Jemaat, Situasi Lambas Kapal, Putusan Saudara Distrik, Situasi Tumpat C. Urban, dan serah terima dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 dan pelantikannya dilaksanakan pada 19 Juli 2020 di Badan Minggu jam 8. Ketujuh, panitia pembangunan. Berhubung karena sudah waktunya, maka kita melaksanakan pembubaran panitia pembangunan dan sekaligus membentuk pengurus yang baru, yaitu periode 2020-2024 pada tanggal 29 bulan 7 2020 dan sudah dilantik pada tanggal 2 bulan 8 2020 di Balai Gereja pada jam 11 WIB. Ada nama panitia pembangunan sebagai berikut: Ketua Umum Edison Sinaga, Ketua 1 Penyelenggara Istanbul, Ketua 2 Bidang Fisik Kristen Subolo, Ketua 3 Bidang Kesehatan dan Istanbul, Sekretaris 1 Situasi Balai 20, Sekretaris 2 Berdaya Abdul, Bendara 1 Situasi Berbolina Bumani, Bendara 2 Situasi Ketua Nur. Rapat Wami, Panitia Ulang Tahun Gereja. Sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi, maka gereja kita menyerahkan kepada panitia pembangunan menjadi panitia pelaksana 2 syukuran ulang tahun. Kegiatan ini sudah terlaksana pada Minggu 25 Oktober 2020. Gereja melaksanakan syukuran AKBP Sekubu itu tahun 41 tahun AKBP Sekubu di kebagian pukul 7, pukul 10 dan jam 5 sore. Acaranya berjalan dengan baik sekalipun terbatas. 9. Melalui panitia Natal. Dalam tahun 2020 kita membuat panitia Natal bukan dari duit seperti yang biasa dilakukan di gereja ini, tetapi diserahkan kepada Dewan Kolonia untuk membentuk panitia dari kaum bapak dan kaum ibu yang sudah berjalan dengan baik, di mana acara Natal akan sudah berlangsung pada tanggal 22 Desember 2020 di gedung gereja dengan jumlah yang terbatas dan secara lain. 10. Melalui pelayanan POL Dewan Kolonia seksi sekolah itu. Adapun program sekolah minggu yang telah kita laksanakan di tahun ini antara lain: A. Pada sekolah minggu 7 dan 10. B. Setiap minggu pertama berbahasa Batak yang dipimpin oleh pendeta. C. Namun di masa ini normal, semua pada sekolah minggu dilakukan secara virtual atau online setiap minggu masuk 27 sejak 19 April 2020. Di Natal sekolah minggu nomor 1 dan 2 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 2 secara virtual. Pra remaja, dengan diangkatnya pendamping pra remaja, maka telah dapat melaksanakan ibadah setiap minggu bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2 masuk jam 10. Namun setelah memasuki masa new normal, maka pra remaja beribadah dengan sekolah minggu secara virtual yang minggunya masuk jam 7 pagi. Natal pra remaja dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 masuk pukul 16 sore secara virtual. Seksi remaja. Adapun program anak-anak remaja untuk tahun ini yang dapat dilaksanakan antara lain: pertama, hari Minggu 8 Maret 2020 ibadah khusus remaja dimulai kembali masuk seperti biasa jam 3.30. Kedua, kebaktian remaja dan poso AKBP Cikubu dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 20 bertempat di gedung Gloria lantai 2 dimulai pada hari Jumat 13 Maret 2020. 3. Jumat 20 Maret 2020 pemilihan seksi remaja bertempat di sekolah minggu Gloria lantai 2 pukul 19.34. Sejak pandemi, 3 remaja vakum dikarenakan bahwa pemerintah untuk menjaga jarak. 5. Hari Kamis 29 Oktober 2020 gereja melaksanakan ibadah interaktif pemuda-pemudi dan remaja pada Kristen Subolo secara Zoom dimulai pukul 16 WIB. 6. Natal remaja dan poso umum dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja dengan jumlah 140 orang sesuai dengan protokol kesehatan.
Kegiatan remaja dan pemuda Raposo yang terlaksana di tahun ini, pertama Penatalan Raposo HKBP dilaksanakan hari Sabtu 7 Maret 2020 di gereja jam 9 Kebaktian remaja Raposo HKBP Cibubur dilaksanakan setiap hari Jumat masuk pukul 20 bertempat di Gedung Glorian kedua dimulai pada hari Jumat 13 Maret 2020. Tetapi sejak pandemi, kegiatan perubahan vakum dikarenakan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak. Hari Kamis 29 Oktober 2020, gereja melaksanakan ibadah tertib pemuda-pemudi dan remaja akan bersekutu secara jauh dimulai pukul 4 WIB. Natal remaja Raposo dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 masuk pukul 17 WIB bertempat di gereja dengan jumlah 150 orang sesuai protokol kesehatan. Seksi perempuan, adapun kegiatan seksi perempuan yang dilaksanakan Kamis 19 Januari 2020, Irama Natal melaksanakan ulang tahun bertempat di Gedung Sekolah Minggu Glorian lantai 1. 17 Januari 2020, Kumpulan Indonesia melaksanakan ulang tahun di rumah keluarga yang kapal Pangaribuan. Dan 22 Januari 2020, Kumpulan Anak melaksanakan ulang tahun bertempat di Gedung Sekolah Minggu Glorian lantai 1. Rabu 29 Januari 2020, Kumpulan Indah pada Kamis melaksanakan ulang tahun bertempat di Gedung Sekolah Minggu Glorian lantai 1. Selasa 11 Februari 2020 dan 12 Februari 2020, SPH melaksanakan pertandingan ulang tahun bertempat di Puncak Bogor yang dipimpin oleh pendeta. Senin 9 Maret 2020, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan ibadah bulanan persekutuan perempuan masuk pukul 9.30 bertempat di HKBP Pandoran Pramugari. Keputusan SPH gereja kita turut dalam menghadiri acara tersebut. Kamis 19 Maret 2020, kemudian SPH bertempat di gereja pukul 6 sore dan tujuan terpilih adalah namanya Yesikata Guru Syariah. Kegiatan sesi perempuan yang dilaksanakan sermon sesi perempuan pada hari Kamis pukul 17 WIB dan juga periodisasi pengurus di Pembuat Ina pada hari Kamis diketuai dengan Situ Hasihan Guru Panjaitan, Ina Hana diketuai oleh Pesian Guru Sematuka, Ina Teresa diketuai oleh Wih Kabang Guru Pangaribuan, Ina Maranatha diketuai oleh Wih Panaku Guru Sialoh. Sejak pandemi, kegiatan sesi perempuan vakum untuk menyelesaikan himbauan pemerintah menjaga jarak. Meskipun demikian, pertemuan secara virtual atau Zoom dilaksanakan untuk semuanya tiap Kamis pukul 17 WIB. Sesi keempat, adapun kegiatan sesi aman dilaksanakan Jumat 7 Januari 2020. Kumpulan Pahama Pertemuan melaksanakan ulang tahun di keluarga di rumah keluarga Kasih Guru Panjaitan. Jumat 24 Januari 2020. Minggu 20 Januari 2020, kumpulan Pahama dan keluarga melaksanakan kebaktian padat ulang tahun di Puncak Bogor didampingi oleh Pendeta Pindah. Sejak pandemi, kegiatan keempat vakum untuk menyelesaikan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak. Seksi lansia di tahun 2020, seksi lansia memasuki tahun ke-11. Semangat, kesetiaan dan keberhasilan mereka menjadi teladan bagi anggota jemaat yang masih muda. Adapun program mereka tahun ini yang berjalan, kegiatan rutin selama lansia setiap hari Selasa pukul 10. Selasa 4 Februari 2020, kelompok lansia memulai latihan kor. Selasa 25 Februari 2020, lansia melaksanakan ulang tahun kelompok lansia dan puncak lansia ke-11 bertempat di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai 1 masuk pukul 10. Selasa 10 Maret 2020, kumpulan lansia memulai sermon lansia masuk pukul 10. Senin 16 Maret 2020, kumpulan lansia melaksanakan senam lansia bertempat di Universitas Cibubur pukul 6.30. Selasa 17 Maret 2020, kemudian seksi lansia bertempat di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai 1 pukul 11 WIB. Sejak pandemi, kegiatan sesi lansia untuk sermon gereja dihentikan untuk menyelesaikan himbauan pemerintah agar menjaga jarak dan usia rentan terhadap COVID-19.
COVID-19, maka itu dilaksanakan semua lansia secara virtual atau Zoom tiap hari Selasa pukul 10. Dewan Waktunya, dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan Dewan Waktunya kurang optimal terlebih di tahun 2020 sebagai tahun waktunya atau tahun seni. Semasa situasi lockdown normal, sesi seni melaksanakan kunjungan kepada jemaat yang sakit menabung dan jemaat yang berumur. Pada hari Rabu 25 Maret 2020, gereja kita melalui sesi seni melaksanakan reuni PE dan konsolidasi kepada seluruh muslim bertempat di Gunung Sekolah Minggu Gloria lantai 1 masuk Kudus Garut. Berikutnya seksi musik tetap mengadakan latihan pada sendiri dan vokalis untuk persiapan penyanyian ibadah ini. Sejak pandemi, seksi musik dilakukan pelayanan ibadah secara virtual ataupun online. Dewan Diakoni. Dewan Diakoni adalah organ yang memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia, meningkatkan pengetahuan dan kesehatan. Demikian juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah yang mencakup diakoni sosial, pendidikan, kesehatan, masyarakat. Pada hari Senin 23 Maret 2020, gereja melaksanakan pemilihan ketua dewan diakonia dan seksi-seksi. 31 seksi diakoni sosial. Program organisasi diakoni sosial tahun 2020 yang telah dilaksanakan antara lain kunjungan bagi jemaat yang sakit setiap hari Selasa di rumah sakit dan di rumah. Tetapi karena situasi COVID, gereja tidak melaksanakannya. Semoga tahun 2020 gereja dapat melaksanakan pelayanan seksi diakonia sesuai program yang sudah ada. Jadi secara khusus melalui hari ini kami atas nama berharap menyampaikan kepada Bapak Ibu, memang kunjungan ke orang sakit masih kita batasi di tahun 2020. Bisa dari pihak rumah sakit tidak memberikan kebebasan untuk besuk, bisa juga keluarga yang sakit, dan juga dari pihak kita yang melayani sangat terbatas. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita di tahun yang lalu yang tahun 2020 dalam keadaan sakit tidak dikunjungi gereja, marilah kita saling mengerti. Yang pasti gereja kita selalu membawa di dalam luar dan juga kita hubungi melalui telepon atau juga dengan video call. Sekali lagi dengan pelayanan yang tidak sempurna untuk melihat orang sakit, marilah kita saling mengerti akan situasi COVID yang sangat terbatas. Berikutnya sesi diakonia memberikan uang duka kepada keluarga jemaat yang meninggal yang diserahkan pada saat penguburan ataupun di saat penguburan. Bersama sesi masyarakatan memberikan sembako kepada masyarakat sekitar gereja pada hari ulang tahun gereja HKBP Cibubur ke-41 sebanyak 90 paket tanggal 3 Oktober 2020. Kemudian hewan kurban bayar kami memiliki Taufik, itu warga sekitar gereja dalam rangka Idul Adha. Kita memberikan pada jam 10 yang dipimpin oleh Pendeta Poswanita. Bingkisan datang untuk pada baru dilaksanakan hari Jumat 18 Desember 2020 di gereja pukul 16 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Ibu Jose dan Pendeta Ibu Sani. Diharapkan melalui organisasi sosial senantiasa menjadi penghiburan dan penguatan bagi semua anggota jemaat. Pelayanan komunikasi diketuai oleh Ketua Ibu Panjaitan. Ada tugas pelayanan komunikasi ini adalah mengumpulkan dana sosial dari jemaat yang disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan bantuan yang diserahkan setiap bulan di minggu ketiga untuk jemaat yang membutuhkan untuk anak dalam bantuan sekolah. Untuk itu gereja mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang bersedia membantu program ini sehingga dapat terlaksana. Pertemuan komunikasi di masa pandemi dilaksanakan pada hari Rabu 16
tingkat SD, SMP, SMU atau SMK. Bersama dengan orang tua, kita laksanakan masuk pukul 13 bertempat di gereja yang dipimpin oleh pendeta. Sesi kesehatan, aktivitas pelayanan sesi kesehatan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan berjamaah di gereja pukul 12 setiap hari Minggu. Tapi berhubung dengan situasi COVID ini, kita tidak dapat melaksanakannya. Berikutnya sesi pemasyarakatan. Sesi pemasyarakatan adalah salah tugasnya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat warga dan masyarakat di sekitar lokasi gereja. Demikian juga dengan pemerintah setempat. Menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beribadah di tengah-tengah gereja serta mengatur perwakilan. Sesuai dengan program kerja, gereja melaksanakan program sembako kepada warga sekitar gereja dalam rangka menetapkan KWB 1021 pada hari Jumat 23 Oktober 2020 dimulai pukul 9 tempat di sekolah minggu Gloria pada hari 1. Kegiatan WIB Selasa 28 Januari 2020 WIB Bot 11 dilaksanakan di Makassar di sekolah minggu Gloria 1 yang dipimpin oleh pendeta Legaris Sui. Kegiatan ini tidak berlangsung oleh karena situasi COVID berikutnya. Angkara Bali 12 Kapal rapat kegiatan kita laksanakan 1 Februari 2020. Gereja melaksanakan rapat kuliah tentang program kerja dan anggaran kegiatan 2020 masuk pukul 4 WIB bertempat di gereja dan sekolah minggu Gloria nomor 1 dipimpin oleh pendeta Sol. Senin sampai dengan Selasa 21 Desember 2020 gereja melaksanakan rapat perdana tentang program dan anggaran 2021 di Gereja Sekolah Minggu lantai 1. Selasa 27 Desember 2020 gereja melaksanakan rapat kuliah tentang program dan anggaran 2021 di Gereja Sekolah Minggu lantai 1 yang menghadiri rapat tersebut perlahan dan keputusan jemaat 2 orang di setiap minggu dan sudah berjalan dengan baik. 3 Samaki kami kemudian Minggu 22 Maret 2020 HKBP KPK Kabupaten Hukum Distrik 13 asal Kabupaten datang mengunjungi gereja kita sekaligus memohon bantuan untuk pembangunan gereja melalui persembahan. Namun kegiatan itu tidak terlaksana karena pada saat itulah gereja kita dimulai untuk ditutup dan beribadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu gereja mengambil kebijakan memberikan bantuan kepada gereja itu sebanyak 4 juta rupiah. Konseling peranikan sesuai dengan keputusan Kepala Pendeta Distrik 8 di Jakarta akan melaksanakan konseling peranikan yang dilakukan pertemuan. Adapun maksud dan tujuan adalah untuk lebih memperkenalkan calon pengantin untuk memasuki keluarga baru. 15 tingkat distrik ada beberapa surat yang disampaikan distrik kepada kita, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan konven, kegiatan ibadah minggu sesuai dengan saran daripada pemerintah, dan juga surat yang berhubungan dengan rapat sekolah distrik yang sudah terlaksana, dan yang terakhir pada di halaman 29 bawah terakhir surat dari distrik persembahan perpisahan reses distrik Kelapa Jakarta. Sesuai dengan surat dari distrik tentang perpisahan reses, maka gereja kita mengumpulkan persembahan pada minggu tanggal 27 September 2020 sebagai tanda ucapan syukur atas pelayanannya di HKBP distrik Kelapa Jakarta. Artinya semuanya kegiatan distrik berusaha kita dukung sesuai dengan kemampuan kita HKBP Cibubur. 16 di tingkat pusat. Saudara Gubernur Jalan 5 HKBP dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2020 yang bertempat di Sidoarjo Cibubur dan untuk Sumut. Pada saat pelaksanaan saudara Gubernur telah terpilih pimpinan yang baru di HKBP untuk periode 2020-2024.
HKBP yang terpilih, pengurus kita, Pendeta Dr. Rizal Tarbuka, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinamunda, Kepala Departemen Kolonia Pendeta Dr. Dewan Silaga, Kepala Departemen Maturia Pendeta Kardi Simanjuta Masjid Teologi, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Presiden Masjid Teologi. Kiranya Tuhan mendahului mereka di dalam setiap pelayanan mereka di kampus. 17 ngomongin tentang statistik jemaat KKBP Cibubur 31 Desember 2020. Jumlah jiwa 8.110. 31 Desember saat ini jumlah jiwa 7.992 jiwa. Itulah statistik kita bisa diperhatikan. Pelayan yang ada di HKBP Cibubur, pendeta 3 orang, Sintua 47 orang, calon Sintua 9 orang. Terakhir halaman 51 penutup. Setelah kita mendengar perjalanan pelayanan gereja kita satu tahun berjalan ini, memang banyak yang tidak dapat kita laksanakan. Adapun kegiatan itu tidak dapat terlaksana seperti jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, itu adalah karena dampak dari COVID-19 dan terus berkembang sampai saat ini. Kita dapat melihat betapa beratnya bahaya yang diperhadapkan COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan ini. Di samping obat yang belum ditemukan dan keterbatasan pemerintah untuk mengatasinya, kita hanya dapat menyikapi situasi ini dengan cara memberhentikan kegiatan-kegiatan gereja, karena memang salah satu cara untuk menghambat penularan COVID-19 ini adalah dengan sangat tidak melakukan pertemuan, termasuk himbauan untuk tidak melakukan ibadah di masa-masa PSBB total. Kita bersyukur bahwa di akhir tahun 2020 ini ada kabar baik di mana vaksin sudah ditemukan dan akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Tetapi bagaimanapun nantinya realisasi pelaksanaan pembagian vaksin tersebut, kita sebagai gereja harus selalu menjaga diri dengan cara tetap menjaga jarak, memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Terlebih lagi harapan dan doa kita, kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja yang penuh kasih setia selalu menyertai semua umatnya. Kiranya tahun depan kita lebih baik dari tahun ini dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kita KKBP Cibubur. Sekarang kita mendengar perjalanan keuangan kita yang sudah terlebih dahulu diaudit oleh tim audit gereja kita. Kami sampaikan kepada Tuhan. Yang kami hormati, Aman Pendeta Resor, Aman Pendeta P.N. Raho, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami sebagai jabat pendapat untuk menyampaikan laporan tentang jawaban keuangan atau kondisi keuangan kita KKBP Cibubur periode tahun 2020. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, izinkan kami untuk menyampaikan laporan keuangan kita selama periode tahun 2020. Namun sebelum kami akan menyampaikannya, mungkin ada hal yang baru untuk kita tahu ini. Laporan keuangan kami hidangkan dengan 3 atau 4 judul sesuai dengan prosedur ataupun pemasukan maupun pengeluaran yang diterima oleh kita untuk semakin jelas dan terbuka dalam hal keuangan gereja kita. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan mulia, yang kedua adalah pengelolaan keuangan pembangunan mulia, yang ketiga adalah pengelolaan keuangan untuk sekolah minggu mulia, dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan panitia pembangunan mulia KKBP.
uang kuliah. Adapun pengeluaran kuliah sejak Januari sampai dengan November 2020 sebesar 2.466.448 rupiah. Perlu kami garis bawahi di sini. Mari kita lihat di bulan Oktober. Pengeluaran di bulan Oktober tercantum sebesar 309.280.172. Itu kita buka deposito kuliah 200 juta. Jadi pengeluarannya hanya 195 juta rupiah. Maka rekapitulasi keuangan kuliah kita sampai dengan tanggal November, saldo awal Januari 2020 sebesar 248.238.793 rupiah. Penerimaan Januari sampai November 2.267.760.990 rupiah. Pengeluaran Januari sampai dengan November 2020 2.466.449.448 rupiah. Maka saldo kuliah per November 2020 sebesar 19.548.335. Dan dengan catatan kita memiliki deposito kuliah sebesar 400 juta rupiah. Total pengelolaan kuliah sebesar 419.548.335 rupiah. Yang kedua, laporan keuangan pembangunan kuliah. Penerimaan pembangunan kuliah kita Januari sampai November sebesar 120.263.961 rupiah. Adapun pengeluaran dari Januari sampai dengan November sebesar 20.118.000 rupiah. Rekapitulasi. Saldo awal Januari uang pembangunan kuliah sebesar 12.769.027 rupiah. Penerimaan pembangunan kuliah Januari sampai November sebesar 120.283.961. Pengeluaran pembangunan kuliah Januari sampai dengan November 2020 sebesar 20.118.000 rupiah. Maka saldo uang pembangunan kuliah kita per November 2020 sebesar 108.904.988 rupiah. Adapun deposito pembangunan uang kuliah kita sebesar 200 juta rupiah. Total keuangan pembangunan kuliah kita sebesar 328.904.988 rupiah. Yang ketiga, laporan keuangan gedung sekolah minggu Gloria AKBP Cibubur Resort Bogor tahun 2020 periode Januari sampai dengan November 2020. Penerimaan pengelolaan uang sekolah minggu gedung sekolah minggu dari Januari sampai dengan November sebesar 70.081.002 rupiah. Adapun pengeluarannya sebesar 188.528.300 rupiah. Di nomor 10 Oktober pengeluaran di sana tercantum 151.700.000 adalah cicilan kita ke BOT kepada pemilik yang membangun gedung sekolah minggu sebesar 150 juta rupiah. Maka rekapitulasi saldo awal Januari keuangan gedung sekolah minggu kita sebesar 135.540.493 rupiah. Penerimaan 70.081.002 rupiah. Pengeluaran sebesar 188.528.300. Maka saldo keuangan gedung sekolah minggu Gloria kita per November 2020 sebesar 17.093.185 rupiah. Adapun deposito gedung sekolah minggu Gloria kita sebesar 200 juta rupiah. Total keuangan gedung sekolah minggu kita sebesar 217.093.185 rupiah.
Tiga keuangan inilah yang dikelola oleh Bendahara Kuliah sampai dengan November 2020 ini. Maka jumlah tunai keuangan kita dari tiga kegiatan tersebut, tunai di rekening sebesar 165.546.508 dan deposito kita sebesar 800 juta rupiah. Total seluruh harta kekayaan kita, keuangan gereja kita per November 2020 sebesar 946.546.508 rupiah. Tahun ini seperti dilaporkan Pendeta Resor tadi, kita membentuk panitia pembangunan. Kebetulan kegiatan gereja melalui ulang tahun gereja dan persembahan kasih masuk kepada panitia pembangunan. Izinkan kami sebagai saya sebagai bendahara panitia pembangunan mempertanggungjawabkan kepada jemaat tentang keuangan panitia pembangunan AKBP Cibubur. Laporan keuangan panitia pembangunan AKBP Cibubur Resor Cibubur periode Agustus sampai dengan November 2020. Total semua penerimaan sebesar 652.717.000 rupiah. Total keseluruhan pengeluaran panitia pembangunan sebesar 644.619.500 rupiah. Maka saldo panitia pembangunan gereja kita per November 2020 adalah sebesar 5.097.500 rupiah. Untuk apa saja? Kebetulan harusnya ketua panitia akan memberikan kata sambutan, tapi disampaikan beliau tidak salam kepada seluruh jemaat kami akan mewakili. Lapangan parkir kita ini adalah bukti daripada pekerjaan daripada panitia pembangunan yang dalam hal pengelolaan tersebut. Karena mereka periode 4 tahun, maka pertanggungjawaban keseluruhannya akan disampaikan setelah selesai masa pelayanan mereka kurang lebih 4 tahun yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan dari ketua panitia pembangunan kita, Mani Sinaga, terima kasih untuk semua kerjasama dan persembahan yang terindah yang diberikan jemaat selama persembahan kasih diberikan di ulang tahun gereja kita. Salam hormat dari para panitia, kiranya seluruh jemaat tahun ini dan tahun akan datang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada keuangan gereja kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami sampaikan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bila sahabat ini berkata berdoa. Salam. Ora sama kita salutna
Ala nama pokok sudia kegiatan dikerjakan mulai menang perlu tuan kamu sudia akan berkegiatan. Kurang penilaian murid dari kamu atau juga atau suka sudah ini pertama kita melihat. Terlebih apalagi kamu sudah dunia itu dicekam Minahasa bangsa ikon sebelum dunia COVID-19. Dan terjemahan kita dalam terbilang kita pos berwata bulan pertama nabadau siap kita seharusnya luas dihabat lebih simpuron sehat-sehat naik dari pas-pas Tuhan terlebih aman berdeka kami pimpinan kami semuanya kasih Tuhan kami habis siap tugas pada berbagai bulan dan terbilang kami dan kader kami sudah apa yang naik saya tuatkan menunggu mengenai apa yang pasti yang terjadi melau sampai puason kemajuan udah kami luas kilala orang-orang imani komito di dalam mengenal pansos kami luas nasomandu kami nanjalo luas nanjalo kami melakukan sudah mulatu semuanya pada kegiatan masalah kami melakukan dengan bijaksana kami berterima kasih kepada kegiatan juga terjadi mulatu seluruh yang mencelakakan perhatiannya Tuhan ini luas ini bagi simple amanah udang mendengar di dalam kami sakamuna tangguh yang terkokani sejati pada angka tangguran Tuhan. Jadi kamu ini tahu-tahu tahun 2020 di bagasi kayak masa kita menyongsong tahun 2021 meninggal menunggu jalan mengatakan kita seharusnya setiap mati 2021 siap kita seharusnya makin maju gereja di Cibubur melalui pasar kami melalui Jakarta sampai Mahaka sertani ruas sebagai di Cibubur Tuhan Muslim bendera sampai pada melalui di wajah juga nama bangsa di dalam bijak nah puji jauh sopa kami bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami kok mengerti bahwa puji oleh Tuhan sopa Tuhan kami berdoa menjadi ala asli kepentingan di dasar nama kamu Tuhan siapa tanah satu video siapa nanti tahun 2020 saat menunjukkan tahun 2022 upaya kami selanjutnya asal dari dasar nama Tuhan mudah-mudahan ucapan kami pada sebelah seseko makin di atas di bawah hidup beriman di pasal berdaging membuat pakul hidup di pasal Tuhan apa yang Tuhan di pasal Tuhan akan Tuhan di pasal Tuhan yang sering berdaging membuat pakul Tuhan dari buih hari Tuhan bagas turun mau masalah pokok mertihide perminggu nama Allah itu semua ayat Tuhan udah untung mau untuk berpihak tahun 2020 masa Tuhan dinamai masa keluar masa akan berkil kali pasiran akan ada Tuhan masa Tuhan akan rasa itu masa Tuhan krisis ekonomi lebih dan perkejuan
Untuk kami Tuhan perasaan syukur untuk Koro pengaku yang dalam masalah Koro berdauni yang dalam masalah terlebih Tuhan dinalaku mengaduhi tahu yang saya dan yang Tuhan Kupasrah kami serbuk dari untuk dinamiku Asa kopan Tuhan masuk-masuk serbuk dan luas dikuliah untuk pada dunia dan syukur Asa berbuku dan makos di rumah kami Tuhan dari tahu Jadi hasanah itu dibuat makas di rumah kami berbuku memuji pasangan pengukuran dari Tuhan Tuhan kami buat nama kemudian pada hari Tuhan kemudian dari Tuhan pasangan kami alamat dari itu dengan pelayanan kami kami pun kami di tahun 2020 ada masa pandemi COVID lebih terbatas kami Tuhan melakukan kita sangat pokok Madal perhubungan melalui streaming, suasana melalui PSBB, dan yang turun pemerintahan, melihatnya di asal turun di kami dari Tuhan. Dalam hidup Tuhan itu, asal-asal memahami Tuhan satu benar terus dimuliakan. Siang berhari itu, suasana terus dimuliakan naik saat mengagoda. Sesikuan minggu, dan terima dalam sepuluh. Luas tanah, luas mina, dan siap. Pasu-pasu kami serbuk dari Tuhan. Selain ide, siap pasu-pasu serbuk maka doa mahal Tuhan kalau memuji pasangan pokok di mulut kami. Bersusun dari Tuhan, ya dalam kami dan juga sepasa itu. Uban kami berubah pada diri, keluarga kis menjuta. Bungkus lain negara jauh keluarga PRP terus negara keluarga PRP terus bukan dulu siapa negara jauh yang pertama di mana bukan dulu siapa kedua kira di rumah sakit situasi pasar ibu siapa itu kira di rumah sakit Situasi menurun siang 10 dirawat di Posea Timora siang 12 dirawat di rumah sakit Siloam keluarga di 9 juta Burmanum siang 10 dirawat di Jauh Inambung dan bulan siang 12 dirawat di rumah sakit Pegrianti Malau siang 12 dirawat jauh Tuhan dapat mengalami Puluh berdauni Biarkan nama saya Pasu-pasu Tuhan Seluruhnya terobat Pasu-pasu Maka kepada Yesus Nama-namanya Terulang kami masa itu Masalah dia itu minggu Tuhan Tolong saya sepakat tidak Pasu-pasu keluarga mereka Dihubung tidak tidak Tuhan Masa semangat tidak lakukan pengajian doa kami yang juga serta itu. Asal kita Tuhan, bolong saya sepatah tidak. Kami boleh dari Tuhan maka doa, doa kami ditikat dengan doa yang akan memuji pasangan Tuhan dan supaya Tuhan dapat aman kami, boleh kami di negara kami, Tuhan dapat memberi sepenuhnya tingkat tertinggi. Satu tingkat terendah pasu-pasu seluruhnya asli dari Tuhan maka kita 20 bisnis tersebut terlalu banyak di Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi negara kami Leo bisnis dosa Jokowi itu Presiden Joko Widodo masa dia boy di ujung negara kami di bagasi tahu suami roha kami seluruhnya rakyat Indonesia jadi terpuji mantap warga supaya terlebih di negara hadapi pandemi COVID masuk Tuhan lebih Tuhan dan tiga nomor 2 marpos Tuhan Tuhan orang menuturi
pemerintah kami. Jadi berbukti sebetulnya garda terdepan menangani pandemi COVID-19 itu. Tim kesehatan, aparat pemerintah pusat dan daerah, semuanya TNI Polri, langsung turun tangan menangani persoalan ini dengan kami di masa pandemi COVID-19. Semuanya telah memberantas akan betul, dan dibayar akan suara pembunuh roha, dibayar kami ini dengan kami. Postur menangani itu, orang untuk negara kedua di maksud kami lah membayar dengan membayar kami usaha rakyat Indonesia. Mau diterima di asli dokter kami. Tuhan tidak kami sebab naik dan video kami atau menjadi naik dasar yang positif. Pasal-pasal kami sebelum dari Tuhan buka program pikiran kami. Pasal tertawa kami atau dasar yang positif itu Tuhan kami. Dari bui bentuk siwa kami di dalam mengunjungi kami tahun 2022 berhak kami telah menjalani tahun 2021. Nah, positif itu Tuhan pasal lain dalam bui asal terkas di pasal kami Tuhan kami dari batas ruang kami memuji pasal apa buat kami. Di atas seluruhnya panggilan kami oleh Tuhan, kurasi kami saya dosa bagi asuh kami, asal tamah kami dirubah, tamah kami untuk mencari kasih sebuah pasal-pasal sesuai. Mari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, martani kami Tuhan. Amin. Mari kita sebutkan nomor 250 ayat 1 kita lalu sama-sama kelihatan setelah bersatu. Is
di Kion tanggal pertama hari Jumat. Kami berdahulu di kita nakar surat di 1 Petrus saja ayat 2 sampai 25 doa topik menotong mata di dewata, menotong mata di dewata. Ayat 22 sampai 4. Baik sama para pemulih yang dikasih Tuhan, maya Allah nasma Allah di Tuhan. Asal masih Allah masih Tuhan siapa nasarau. Aku bahkan dari Tuhan dari siapapun nasma masing-masing. Siapa Allah tu? Saya kata yang jalan-jalan ini dan siapa Allah. Semua buku nasa dari semua buku hidup sama orang. Nunca vamos buku di jalan terus rumah alai nabi itu original yang dia ada di kami hidup ada dan kita Tuhan di Simana sahabat orang kita sempurna. Jadi kita sempurna yang belum saja pengemis dalam hidup Romawi itu saya tahu menjelang sore-sore semua orang pagi lalu saya amat dilalui sambil baca Quran. Kemudian pengemis ini anak muda menghampiri si bapak yang sedang minum dan juga sedang asik baca Quran. Dijumpai pengemis rumah Pak sedekah minta. Jadi orang lain ya ibu kalau minta dia malah sedekah duri-duri bukan dia. Oleh ketika ada yang tersungguh mati karena pengemis itu ternyata adalah anaknya yang sudah berpuluh tahun dia cari kemana-mana. Ada mimpi. Ini mana itu sudah tutup di hati. Anak ini tak cakap orang dia mau lari. Kita harus pulang. Kita harus pulang. Kalau saya minum orang pun di baju baju, orang seri orang. Tapi meninggalkan rumah. Berputar pulang tidak ada beritanya. Jalan batai terus pergi keluar kota mencari. Ini doang. Malaysia dan sebenarnya semuanya situasi indah. Ibu bermula anaknya jalan 3 hari ibunya yang sudah sakit itu tapi masih senang bertemu dengan anaknya yang dicari-cari ditunggu mati maknai jalan 3 hari baru cuma ala-ala kepuasan karena bisa membawa anaknya kembali ke rumahnya. Malah orang mencoba itu Songil sesungguhnya mengalami dia corong yang terbuat Kristen. Sebagai pribadi yang namanya Kristen menuntut Kristus, ada yang udah mulai jangan ditolong, udah mulai nyalain Nabi, udah mulai nasional betul rohani dia pengen selera sendiri. Semua dulu pengen selera sendiri. Apa yang lupa para atas daripada kita kuasa sendiri saat masa depan daripada tapi siapa tidak peduli hanya selera sendiri. Seringkali seperti orang kita untuk Kristus bukan bisa terlalu di dalam Kristen. Kapal membunuh para pikiran yang tidak setuju dengan Tuhan. Lain di ujung di tahun marhid itu tahun
hari-hari bersama rohani. Alahnya, alahnya barulah itu kita ini sudah dilahirkan kembali. Mari kita di akhir tahun ini membenahi diri kita supaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan yang hidup di dalam kasih. Orang di rohani. Kalau tong sadar Allah, nak tersebut mabini harus disadar. Jadi di paroha atau dana mau pada dana. Jadi kita sudah bisa membaca anak-anak di anak-anak besok itu kan namanya yang modern. Jadi rumah main kemudian jalan kan bisa jalan. Kan modern. Tidak penting yang berbeda. Kalau ada cara-cara berbeda, enggak saya senang. Kamu sudah mau jatuh. Kalau bilang senang, iya, saya senang. Soalnya adik saya yang saya gendong, saya senang menggendongnya, dan adik saya senang saya gendong. Jadi saya tidak peduli saya mau jatuh, tapi saya senang menggendong adik saya, dan saya senang menyenangkan adik saya. Sekalipun saya mau terjatuh, mau bertali-tali. Tersebut anak tega pikiran sudah itu luar biasa ya. Begitu tulus, begitu murni, sudah tertali-tali mau jatuh. Ada yang bagaimana? Saya mau senang mendengar adik saya, dan saya mau menyenangkan hati adik saya yang memang senang saya gendong. Jadi tidak persoalan jauh yang beri, tapi saya senang mendengar adik saya, dan adik saya senang saya. Perhatian kepedulian seorang dada yang mau menyenangkan adiknya. Doa masih terlalu dewasa, tapi kilo menyenangkan, atau membuat persoalan bagi yang lain. Seringkali memahami situasi kita oleh di ujung ini kawan. Bayi sama. Mungkin ada dongkol, mungkin ada kesal, mungkin ada kecewa, tapi di akhir tahun ini kita ingatkan kita sudah lahir kembali. Bayi sama. Tadi makan sesuatu, mulut maka jual di rumah, akan di rumah, kalau nanti kecewa, semua di rumah. Bayi sama ini. Supaya kita memasuki tahun 2021. Nah, berdoa Nabi Ibrahim kita sebenarnya di ayat 25. Ayat ini yang tulis oleh Mendering dan Rupiah Tuhan. Idola dari Tuhan. Di ujung di tahun dan berdoa Nabi Ibrahim kita bahwa firman Tuhan itu ada di kekal. Kok malah tunggu di sana yang Mendering. Anak mau tunggu di sana yang Mendering. Maka itulah pegangan kita. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Iman tak tiup. Jadi mengubah kekacauan, mengubah kegagalan kita bahwa masuk kita 2021, tapi dengan firman Tuhan yang begitu kekal, yang begitu abadi, iman tak tiup. Iman masih ada kata. Mudah-mudahan kita berlaku sekalipun kita dikelilingi oleh bayang-bayang yang menakutkan, mulai sejauh apapun, nanti pada lingkungan kematian dan ada takut, ada bagian sih, tukok loh batahin di dalam dunia, di dalam ini sampai betul oleh sekali kita berjalan dalam berbuat kekelaman, aku tidak takut. Soalnya tidak bisa diwakilkan. Bagaimana situasi di akhir 2020 ini, tapi dengan berpegang berpijak pada firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Kita tadi Imam Ulama berapa yang tahun 2021 masih terhadap di jabatan. Jadi semua jalan
situasikan kumaha kebutuhan dari bala nahot provinsi Medan. Selamat mengakhiri tahun 2020 Tuhan masuk kita. Tanya mau lihat di dalam Tuhan kita para dikiunan sampai berislam rohani asal itu masih jatuhkan itu pikiran nani tujuh di rohani ada masih jatuh Tuhan aman Allah kami rukut mampu berislam ini makanya Tuhan di dalam Tuhan lawakan kami dan asal dia itu rohani jadi masih jatuh kami rohani Tuhan kami tertolong kami berdosa kami kasih roh sesatu berusaha yang sama hidup Yesus Kristus dalam nama. Amin. Mari kita minta masalah kemuliaan. Oh
Demikian rangkaian acara ibadah pertemuan Budani Ujung tahun 2020. Selamat menyongsong tahun 2021. Horas.